sedang berada di Sarinah Tamrin, Jakarta, di mana Suara Ibu Indonesia sedang melakukan aksi keprihatinannya kepada dan dukungan kepada para mahasiswa yang selama ini melakukan aksi bersama organisasi masyarakat sipil di DPR dan kemarin mendapatkan banyak sekali kekerasan. Aksi-aksi ini dilakukan di seluruh Indonesia. Suara Ibu Indonesia merupakan suara dari para perempuan dan para ibu yang prihatin dengan kondisi ini, dan mereka juga menyerukan untuk tolak undang-undang TNI, mendukung mahasiswa untuk turun ke jalan, selalu mendukung mahasiswa untuk berjuang. Ini aksi yang baru saja dimulai di Sarinah Tamrin, Jakarta. Tahun yang lalu anak saya lulus di jalan. Situasi sangat banyak orang sudah menjadi korban, dipukul hilang, mahasiswa banyak yang jadi korban. Bukan hanya itu, tapi 150 perempuan badannya, tubuhnya menjadi teror, dijadikan teror untuk melakukan kekuasaan. Pada waktu itu, ibu-ibu perempuan dari berbagai pihak lintas iman, ibu-ibu yang ada dari pasar, semua datang turun untuk menyatakan bahwa mereka sangat tidak bisa membiarkan ini terjadi. Sekarang 27 tahun sudah berlalu, saya seorang nenek dari cucu saya yang menjadi mahasiswa. Tapi apa yang kita lihat? Kita lihat buah-buah yang kita perjuangkan selama ini. Ruang kebebasan untuk berekspresi masyarakat mengalami penyusutan. Mulai ada teror. Bahkan tubuh perempuan dan tubuh anak-anak kita juga telah dikorbankan. Bagaimana mungkin kita diam ketika semua ini terjadi? Kita sudah meminta bahwa militer menjadi pelindung yang profesional untuk menjaga Ibu Pertiwi. Tapi kalau satu tubuh saja dikorbankan, apakah itu teman-teman perempuan, mahasiswa, komunitas adat, maka berarti penguasa telah berkhianat terhadap Ibu Pertiwi. Dan kita tidak bisa diam, karena mengutip Visi Suku hanya ada satu kata. Terima kasih Bu Melani. Baru saja aksi orasi dilakukan oleh Ibu Melani Budianta yang merupakan akademisi dari Universitas Indonesia, mendukung para mahasiswa, para akademisi bersama para ibu-ibu, mendukung mahasiswa yang turun ke jalan. Hidup Suara Ibu Indonesia. Selamat siang, ibu-ibu, bapak-bapak. Nama saya Aida. Saya adalah bagian dari gerakan Tani Bangsa SS Biarkara. Saya mau mulai dengan mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Ibu yang sudah datang hari ini. Dengan ketulusan yang sangat dalam, saya, teman-teman saya, perempuan muda, sangat merasakan ketulusan ibu-ibu yang masih sangat peduli dengan masa depan kami. Peduli dengan kami yang masih harus berkompetisi di ranah demokrasi ini dengan waktu yang sangat lama. Tetapi siapa yang tidak merasakan ketulusan ibu-ibu, ketulusan kita semua, yaitu pemerintah. Saya nonton video hari ini dari salah seorang anggota DPR perempuan, seumuran saya mungkin, yang mengatakan bahwa demo-demo yang selama ini kita lakukan itu sebenarnya tidak ada gunanya. Dia mengatakan bahwa yang kita lakukan menunjukkan bahwa kita tidak punya ketulusan untuk berdiskusi secara hati ke hati dengan pemerintah. Bahwa pemerintah mau saja mendengarkan kritikan kita kalau kita mau berbicara dengan baik-baik. Tentu pertanyaannya adalah, apakah pemerintah niat untuk mendengarkan kita? Apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk memperlihatkan bahwa mereka memang niat untuk mengikut sertakan kita
perempuan, anak muda, laki-laki ke dalam proses demokrasi. Dengan pengesahan undang-undang ini yang dilakukan secara diam-diam, bukan di gedung DPR, jauh dari reporter DPR, itu sudah membuktikan bahwa kita tidak diberikan wadah oleh pemerintah untuk memberikan kritikan kita secara damai. Maka bukan salah kita bahwa kita sudah harus turun ke jalan, oposisi harus dibawa ke jalan, rela-rela beresiko digebukin sama TNI, sama polisi, karena memang ini satu-satunya cara kita untuk bisa bersuara. Itu pun belum tentu kita didengarkan. Pemerintah, DPR sering mengatakan bahwa 30% anggota DPR, anggota pemerintahan, itu pasti sudah diwajibkan diisi oleh perempuan. Ini adalah kemajuan besar katanya terhadap demokrasi di Indonesia. Tapi apa gunanya 30% anggota pemerintahan perempuan berada di posisi tinggi kalau mereka tidak bisa menjamin kesejahteraan bagi kita semua perempuan-perempuan yang tidak ada di pemerintahan? Apa itu representasi? Atau itu hanya gimmick? Itu hanya tokenisme? Perempuan-perempuan yang sudah ada di pemerintahan lebih peduli untuk merepresentasikan partai politik mereka, posisi mereka, daripada kita semua warga Indonesia perempuan, wanita, apalagi wanita adat, wanita rentan, wanita disabilitas, wanita dengan ras-ras marginal. Bagaimana kita bisa direpresentasikan oleh mereka? Jawabannya adalah kita tidak bisa. Kalau kita lihat laporan Komnas Perempuan, dari beberapa tahun terakhir saja ada 190 laporan kekerasan seksual di mana terlapornya adalah anggota TNI. Dan yang kita tahu, semua proses pengadilan dilakukan di pengadilan militer yang sangat tertutup dan tentunya tidak berpihak kepada korban. Selain itu, dengan RUU ini dikatakan bahwa anggota militer dapat ikut serta menyelesaikan masalah sipil. Kita tahu juga dari laporan Komnas Perempuan dan sudah dijelaskan tadi juga bahwa banyak sekali konflik-konflik sipil, agraria, sumber daya alam yang akhirnya mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan. Kalau kita biarkan kekuatan militer untuk menjadi semakin kuat dalam kehidupan sipil kita, maka saya takut sekali apa yang terjadi bertahun-tahun yang dulu, tahun 1985, di mana tubuh wanita dijadikan objek kekerasan. Tahun 1965, di mana kita tahu kelompok Gerwani perempuan difitnah dan kemudian disiksa karena mereka dituduh sebagai anti-nasionalisme, sebagai komunis, sebagai apapun itu. Banyak sekali tuduhan-tuduhan yang bisa dikenakan kepada kami perempuan sekarang juga oleh pemerintahan yang memiliki ciri-ciri yang sama dari yang dulu-dulu, yaitu pemerintahan yang berpihak kepada oligarki, yang mempergunakan TNI untuk melawan rakyatnya sendiri. Maka sekali lagi teman-teman dan ibu-ibu, terima kasih atas kedatangannya hari ini. Siap. Kami perempuan muda sangat-sangat berterima kasih. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Hidup ibu yang melawan. Laki-laki. Ada perempuan, ada laki-laki. Berikutnya, ya. ada Kesempatan siapa? Di sini banyak, ada beberapa temen yang mungkin bisa kita hadirkan. Ada Bu Sulis, ada Mbak Misi, ada siapa lagi ya? Nike, Ruby. Jadi di sini teman-teman masih tetap bertahan kan? Meskipun bulan puasa tetap kuat, semangat. Kawan-kawan, kita akan melanjutkan aksi ini dalam orasi-orasi. Hanya ada satu kata? Lawan! Hanya ada satu kata? Lawan! Dan yang menciptakan, yang menulis puisi lawan ini sampai hari ini belum ditemukan. Kang Tukul, saya memanggilnya. Sama-sama dari Solo, sama-sama melawan kediktatoran rezim Orde Baru. Dan hari ini kita melawan kembalinya rezim Orde Baru dalam wajah Prabowo, dalam wajah kabinet, dalam wajah dui fungsi TNI.
Ada satu kawan saya yang tadi datang mengatakan begini, berfungsi aja belum, sudah mau multifungsi. Betul nggak? Saya undang Mbak Misi untuk menyampaikan orasi. Kawan-kawan sekalian, salah satu yang ditulis oleh Biji Dukul selain lawan adalah ibu adalah pembebasan. Hari ini kita para ibu, para orang muda, laki-laki dan perempuan hadir untuk sebuah pembebasan. Pembebasan apa? Pembebasan kawan-kawan kita mahasiswa dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat yang seharusnya melindungi. Pembebasan atas pembungkaman suara-suara yang kritis terhadap pemerintahan. Pembebasan dari segala kungkungan yang dilakukan melalui kebijakan, melalui undang-undang, melalui perlakuan-perlakuan yang sudah mengarah dan sudah menunjukkan betapa represifnya. Tolak represi, lawan kekerasan, ibu Indonesia, para Indonesia. Sementara beberapa aktivis dan ibu-ibu juga mengedarkan selebaran yang mengajak untuk mendukung mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil yang turun ke jalan untuk menolak undang-undang TNI. Yang menjauh dari tatanan yang baik adalah upaya dan wajah nyata keuangan. Keuangan ini yang kita berikan kita, keluarga kita, komunitas kita, yang kita sebut sebagai bangsa dan peradaban. Program ini menyebutkan jalan bangun tahun. Saya mengingat kembali masa-masa perlawanan. Tentara datang, jumlah aksi kami sekarang berkurang. You okay? Lagi dalam bentuk narasi yang paling mengejutkan. Apa itu? Apa yang saat ini terjadi di Indonesia? Rezim makin ponga, makin berani untuk represi pada rakyat yang melawan. Bahkan tidak hanya menggunakan aparat, antar masyarakat sipil diadu. Ada yang suka seragam-seragam atas nama ormas, atas nama gerakan massa yang menjadi tameng untuk tameng aparat untuk menghajar aksi mahasiswa. Demikian Kondevelas laporan dari Sarinah Tamrin Jakarta, dan setelah ini para peserta aksi akan berjalan di seputar Sarinah Tamrin Jakarta, dan kami nanti akan melaporkan kembali jalannya aksi-aksi berikutnya. Aksi ini merupakan disuarakan oleh Ibu Indonesia, di mana Ibu menyatakan kesedihan dan keprihatinannya yang mengharapkan Indonesia lebih baik bagi generasi anak-anak, dan membatalkan dan meminta pemerintah dan DPR membatalkan dan pemerintah revisi Undang-Undang TNI. Salah satu tuntutan aksinya adalah kembalikan tentara ke tugas utamanya, membela tanah air, bukan pejabat, bukan
jadi pejabat yang segelintir atau kembalikan TNI ke barak. Sampai saat ini aksi masih terus berlangsung. Saya akan melaporkan dalam liputan-liputan berikutnya. Halo teman-teman, kembali dalam aksi Suara Ibu Indonesia di Sarinah yang sedang membacakan pernyataan sikap. Bukan pejabat yang segelintir. Hidup ibu-ibu. Hidup. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Belakang tadi teman-teman jurnalis yang juga pilar demokrasi ya, media kita itu pilar demokrasi. Jurnalis juga pembela HAM bertanya, apakah ibu tidak memiliki kekhawatiran ketika anak-anak ibu turun aksi? Apa yang ibu lakukan ketika mereka akan turun ke jalan? Hening bersama, melepas mereka dalam pelukan dan doa, dan bahkan meminta mereka. Ada juga kawan saya yang seorang ibu mengatakan, nak, aksilah, mama memintamu turun ke jalan. Oh ya, dia di sebelah sini. Kemudian yang kedua, kalau kalian tidak turun melawan rezim yang represif ini, tidak ada masa depan yang baik di negeri yang luar biasa besar, kaya, dan beragam ini. Olehnya, lawanlah. Lawan. Lawan, 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 lawan. Saya tidak mau bilang, ya, oh ya, di sini kita nyanyi. Saya tidak mau bilang cara-cara bodoh, kotor, licik, dan terstruktur masif, apalagi struktur masif dan sistematis untuk melakukan pembodohan kepada rakyat sebagai upaya untuk memenangkan fungsi atau TNI. Apa itu? Seorang jenderal mengatakan ada anak buah saya, tentara, yang dia setelah bekerja dari kantor pulang atau dari barat pulang, dia bekerja jadi pemulung, jadi ojol atau jualan. Kan itu juga dui fungsi. Logikanya bodoh banget. Kalau kita lihat itu gimana kita mau, kalau kemudian kita mau merasa bahwa mereka itu memang layak dibela, ya jelas tidak. Beda, karena mereka merindukan, membutuhkan, memaksa menggunakan APBN pajak-pajak kita untuk melanggengkan kekuasaan mereka dan memberikan kekuasaan pada mereka jabatan-jabatan. Seberang ke GPR. Selamat siang teman-teman. Selamat hari yang mahasiswa. Beberapa waktu lalu kita melihat banyak sekali rentetan aksi yang terjadi dari Indonesia Barat sampai akhirnya kita sama-sama turun aksi ke depan DPR. Sudah 2 kali aku turun aksi memimpin barisan perempuan untuk menolak rancangan undang-undang, revisi undang-undang TNI. Selama aksi dari Indonesia Barat, aku rasa pemerintah sudah benar-benar menutup dunianya. Indonesia Barat adalah gerakan yang sangat besar, kawan-kawan. Tapi gerakan yang sangat besar itu pun sampai penolakan undang-undang TNI, pemerintah sampai hari ini tidak menemui kami, baik itu di depan DPR ataupun ketika kami pada UED kemarin ingin ke istana, kita tidak pernah ditemui oleh pemerintah. Kami adalah aksi massa, aksi yang sangat
terorganisir, aksi yang kami konsolidasikan. Chaos bukan salah satu dari rencana aksi kami, tapi kekerasan aparat selalu saja menghantui kami. Sampai akhirnya tidak ada rencana lain selain kami memperalatkan diri juga. Kami juga menyediakan banyak sekali helm dan APD untuk perlindungan diri, karena kami tahu aparat sudah tersistemkan untuk melakukan kekerasan, melakukan represivitas. Di tanggal 20 kemarin, 2 orang kawan kami dari barisan perempuan dari Aliansi Perempuan Indonesia dipukuli oleh aparat. Satunya kepalanya bocor dan dia didiagnosa gagal otak ringan gitu. Dan kawan kami satunya perempuan yang dimana dia juga kepalanya kena sentungan, tangannya sampai hari ini masih kaku untuk dipakai berkegiatan gitu. Perempuan hari ini tidak terlepas juga dari kekerasan dari aparat. Perempuan juga selalu mendapatkan kekerasan seksual dari aparat, pelecehan seksual dari aparat ketika kami turun aksi. Apa yang kami perjuangkan hari ini mungkin saja juga sama dengan apa yang kawan-kawan aktivis perempuan 98 perjuangkan. Dan trauma kolektif itu turun sampai kami. Maka dari itu hari ini kami sangat berterima kasih sekali teman-teman aktivis 98 dan juga ibu-ibu Indonesia, suara ibu Indonesia, membuat aksi hari ini bersolidaritas kepada kami. Dan benar bahwa hanya ada satu kata, kawan-kawan. Lawan! 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 Tolak aku TNI, tolak TNI sekarang juga. Tolak TNI, tolak TNI sekarang juga. Terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Ingat, hanya satu kata, lawan! Lawan! Terima kasih. Sekarang dari Solidaritas Perempuan. Selamat sore kawan-kawan. Kenalkan, saya Novi dari Solidaritas Perempuan, bekerja bersama akar rumput yang setiap hari tanahnya setelah membacakan pernyataan sikap untuk mendukung mahasiswa. Salah satunya, kami tidak rela masa depan anak kami diambil oleh kesekahan para elit pejabat yang menumpuk cara-cara kotor untuk melanggengkan kekuasaannya. Saat ini aksi masih terus berjalan dari para ibu di Indonesia. Saya akan melaporkannya lagi setelah ini. Selamat sore, Konde Velas, saya Vito Agustin. Saya melaporkan dari titik 0 Malioboro, Yogyakarta. Di belakang saya adalah komunitas Suara Ibu Indonesia Yogyakarta yang menyuarakan keprihatinan atas kekerasan yang telah dilakukan aparat militer di berbagai daerah terhadap para demonstran yang menolak Undang-Undang TNI. Mari kita lihat bersama-sama suara-suara ibu Indonesia. berselingkuh dengan kapitalisme jahat. Yang menghancurkan kehidupan masa depan anak-anak kita. Saya tidak bisa membayangkan bahwa kelak anak-anak saya akan bertumbuh dengan pendisiplinan pengetahuan yang berisi misinformasi
besar daripada budget dan dana untuk kesejahteraan rakyat, untuk pendidikan pada bangsa dan pada generasi muda. Nomor 1, menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap demokrasi mahasiswa. Nomor 2, menindak tegas aparat yang melakukan tindak represif dan melanggar hak asasi manusia. Nomor 3, membatalkan undang-undang TNI dan rancangan undang-undang Polri yang mengancam demokrasi dan kebebasan sipil. Nomor 4, menjamin ruang demokrasi dan nyaman bagi generasi muda untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa rasa takut. Nomor 5, mendorong solidaritas sesama kelompok masyarakat sipil agar tidak mudah diadu domba dalam melawan otoritarianisme dan praktek kekerasan oleh negara. Kami akan terus mengawal ini, mengirim bersama mahasiswa dalam memperjuangkan demokrasi yang lebih baik. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup demokrasi! Hidup! Hidup ibu dan perempuan Indonesia! Hidup! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Tunevelas, aksi damai yang dilakukan oleh Suara Ibu Indonesia di Yogyakarta, dan mereka tetap bersatu untuk melawan represivitas aparat terhadap para demonstran yang menolak undang-undang TNI. Terima kasih.